Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fikri Rukmana. Saya dari kelas 5C, berkelompok 3. Di kelompok saya ini membahas tentang studi kelayakan proyek pengembangan dermaga penyeberangan di Kecamatan Sejangkung, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sejangkung. Kecamatan Sejangkung berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kecamatan Sejangkung sebesar 91,26 km persegi dan membawahi 12 desa, yaitu Desa Paritraja, Penangkalan, Perigi Landu, Perigi Limus, Piantus, Sekuduk, Aemanga, Sendoyan, Senujuh, Sepantai, Setalik, dan Suluh. Untuk menghubungkan antar desa di Kecamatan Sejangkung, transportasi yang menjadi pilihan utamanya adalah transportasi sungai. Hal itu disebabkan oleh karena kondisi infrastruktur terutama pada transportasi darat yang kurang memadai, serta lokasi Kecamatan Sejangkung yang dikelilingi oleh sungai. Menjadikan transportasi sungai adalah pilihan utama yang ada di Kecamatan Sejangkung tersebut. Wilayah Kecamatan Sejangkung dipisahkan oleh Sungai Sambas, sehingga tidak ada akses jembatan yang menghubungkan antar wilayah utara dan selatan. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, keberadaan dermaga penyeberangan menjadi sangat penting bagi masyarakat sekitar, karena dapat mempermudahkan akses bagi masyarakat untuk berpergian ke antar daerah, serta dapat memperlancar kegiatan distribusi barang. Studi kelayakan dermaga penyeberangan di Kecamatan Sejangkung atau Kabupaten Sambas ini perlu untuk dilakukan karena kondisi tingkat pertumbuhan arus pergerakan barang dan jasa di wilayah tersebut yang sangat tinggi. Studi kelayakan dapat bermanfaat untuk mengetahui apakah dermaga penyeberangan yang dikembangkan tersebut akan memberikan dampak yang positif atau tidak bagi masyarakat, serta akan menguntungkan atau tidak bagi para investor. Untuk menganalisis kelayakan investasi dermaga penyeberangan Sejangkung ini, kelompok kami menggunakan 4 metode. Yang pertama ada net present value. Net present value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Dan yang kedua ada benefit cost ratio, atau yang bisa kita singkat B per CR, merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Yang ketiga ada internal rate of return, atau yang bisa disingkat IRR. IRR yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi, suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembalian lebih besar daripada laju pengembalian melakukan investasi di tempat lain. Dan yang terakhir ada payback period, atau yang bisa disingkat PP. Payback period adalah keterangan periode waktu kapan dana investasi seseorang akan kembali. Nah, untuk di samping ini adalah tabel rekapitulasi perkiraan biaya pembangunan dermaga penyeberangan. Nah, biaya dari pembangunan dermaga penyeberangan ini jumlah seluruhnya itu biayanya itu memakan 4.402.749.489 rupiah. Nah, dan untuk tabel di samping merupakan tabel perkiraan biaya operasional. Nah, untuk total biaya operasional tenaga kerja dan fasilitas penunjang itu totalnya itu ada Rp118.800.000. Dan untuk total biaya pemeliharaan fasilitasnya sekitar 36 juta, dan total biaya lain-lain itu ada 7,2 juta rupiah. Dan total biaya per tahunnya ada 162 juta.
Nah, dan untuk tabel di samping adalah tabel perhitungan cash flow proyek. Untuk cash in-nya itu ada 6.192.192.012 dan untuk cash out-nya 6.181.657.472 dan untuk cash flow-nya ada di 10.534.540 rupiah. Dan untuk berikut ini adalah tabel NPV-nya dengan hasil perhitungan NPV dengan interest rate sebesar 12% diperoleh nilai NPV yang negatif, yang artinya rencana investasi pada pembangunan dermaga penyeberangan Kecamatan Sejangkung tidak layak secara finansial karena nilai NPV-nya 0. Dan untuk hasil perhitungan benefit cost ratio-nya menunjukkan bahwa selama 20 tahun diperoleh benefit sebesar Rp10.534.540 dan cost sebesar Rp4.202.749.489 sehingga B per C-nya sebesar 0,002392718. Hasil B per C-nya kurang dari 1 yang artinya proyek pembangunan dermaga penyeberangan Kecamatan Sejangkung tidak layak secara finansial. Dan untuk selanjutnya ini perhitungan internal rate of return atau bisa disingkat IRR terhadap dermaga penyeberangan Kecamatan Sejangkung menghasilkan sebesar min 11% yang artinya proyek dikatakan tidak layak karena nilai internal rate of return-nya itu bernilai negatif dan kurang dari arus pengembalian yang diinginkan. Berikut ini adalah tabel payback period. Rencana jangka waktu pengembalian selama 20 tahun tidak dapat terpenuhi dan memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk menghasilkan payback period, sehingga pembangunan dermaga penyeberangan tersebut dapat dikatakan layak secara finansial. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari 4 metode yang telah dilakukan, seluruhnya memberikan hasil yang menunjukkan bahwa proyek dermaga penyeberangan di Kecamatan Sejangkung tidak layak secara finansial. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena tujuan dari dilakukannya proyek tersebut tidak didasarkan pada tujuan profit oriented atau mencari laba yang sebesar-besarnya. Sehingga dengan adanya dermaga penyeberangan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak kesulitan dalam berpergian ke antar daerah, serta dapat meningkatkan perekonomian di daerah Sejangkung dan sekitar. Sekian dari presentasi saya, kurang mohonnya lebih dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.